Getar ya, nada getar, jadi tidak mengganggu kelancaran acara. Sekali lagi kami mohonkan untuk seluruh handphone boleh di posisi silent atau nada getar, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, Ketua KPU, Menteri Hukum dan HAM, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia, para undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Acara konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022 dimulai. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita saksikan persembahan tarian Nusantara oleh Sanggar Tari Sinar Selih Asih.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak telah hadir dalam acara ini, dan inilah mungkin yang pertama kali Pak Presiden hadir di acara Bawaslu. Salah satu kecintaan Pak Presiden terhadap teman-teman Bawaslu yang ada di sini. Saya mau nyampaikan pantun buat Pak Presiden. Izin. Bunga mekar harum mewangi, kayu cendana dari Sentani. Selamat datang Bapak Presiden Jokowi. Bawaslu tersanjung Bapak ada di sini. Apa tanda indahnya tanja? Selalu dipakai perhiasan kepala. Apa tanda Bapak Jokowi bijak? Selalu dukung demokrasi bangsa. Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, terima kasih Mas Hasim dan teman-teman semua, Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tepuk tangan buat Mas Hasim dan teman-teman. Kita selalu mendampingi Mas Hasim kemanapun beliau ada, beserta pasukannya. PLH Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Teknis, Inspektur Utama, Pejabat Struktural Eselon II, Sekretaris Jenderal Bawaslu, dan yang saya cintai dan kami cintai bersama-sama, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, inilah yang mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu kita dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Bapak Presiden yang kami hormati, tantangan Bawaslu ke depan adalah menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami masih ingat Bapak Presiden pada saat konsultasi, kami konsultasi kepada Bapak Presiden, mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada seluruh jajaran Bawaslu, bahwa Bawaslu harus selalu tegas dan tegak dalam menegakkan peraturan pemilihan umum. Dan ini beliau sampaikan secara jelas, dan beliau menyatakan, tenang teman-teman Bawaslu, kalau teman-teman berada dalam peraturan, maka janganlah takut, harus berani dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami percaya dan yakin akan pesan Pak Presiden tersebut. Kata Muhammad Ali, petinju yang terkenal, tiada keyakinan yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri atau pada diri Bawaslu sendiri. Bapak Presiden, ke depan tantangan Bawaslu akan semakin berat. Kami berterima kasih Bapak Presiden hadir di sini, sekaligus kemarin juga hadir di kakak kami, penyelenggara pertama, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ini menandakan bahwa demokrasi kita akan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan insya Allah akan didukung penuh oleh pemerintah Republik Indonesia.
Bapak Presiden, teman-teman yang saya hormati, para peserta yang hadir dalam rapat konselnas kali ini, total pengawas pemilu yang ada di Indonesia adalah 23.897 orang, Bapak Presiden, yang terdiri dari 4.660 wanita serikandi pemilu, 19.237 laki-laki. Bawaslu RI sebanyak 5 orang dan hanya 1 yang perempuan. Bawaslu Provinsi sebanyak 1.888, Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 1.914 orang, Panwas Kecamatan sebanyak 21.790. Jadi sampai sekarang jumlah kami adalah 23.897. Dan jumlah stadion pengawas pemilu juga hadir di sini sebagian. Karena kalau seluruhnya tidak muat di tempat ini. Ada sebanyak 10.966, PNS organik 1.815, dan PNS atau DPK 1.056, dan 8.094 tenaga honorer atau PNPN. Kami harapkan dengan sumber daya manusia seperti ini dapat mengawasi pengawasan seluruh penyelenggaraan tahapan pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kami percaya kakak kami ini akan selalu seiring sejalan dengan Badan Pengawas Pemilu. Tantangan terakhir kita ke depan adalah bagaimana memantau dan mengawasi media sosial yang kemudian membuat bangsa ini terpolarisasi, Bapak Presiden. Ke depan kami ingin membuat sebuah program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi sara, hoax, dan black campaign. Kami harapkan ini menjadi program kita yang terpenting ke depan. Sehingga rapat kerja kali ini, rapat konselnas kali ini adalah memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kami percaya Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota dapat mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dan kami berharap teman-teman bisa berdiri semua yang Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota. Kita sama-sama meneriakan slogan kita untuk menunjukkan kepada Bapak Presiden bahwa pengawas pemilu siap untuk mengawasi pemilihan umum tahun 2024. Bersama rakyat, bersama Bawaslu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami berharap semangat ini dapat menunjukkan kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Badan Pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan dan menegakkan peraturan pemilu dalam mendukung dan menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Mohon maaf jika ada kata yang salah, Bapak Presiden, dan para teman-teman semua tetap semangat, tetap sehat, itulah yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden ini baru istirahat 1 hari dari perjalanan Belgia dan kita undang ke sini, beliau datang, ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu Rahayu. Selamat sore Bapak Ibu semua, tetap semangat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian acara konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM,
yang hadir di sore hari ini dan para menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bapak Rahmat Bagja, beserta pimpinan dan anggota Bawaslu RI, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang juga hadir sore hari ini, yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh pimpinan KPU yang hadir, yang saya hormati Ketua DKPP beserta seluruh pimpinan DKPP yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote, yang saya hormati Ketua dan anggota Panwaslih Aceh, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pengawasan pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita. Sebagaimana perintah undang-undang, kita harus mempersiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama. Pemilu dan pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia. Karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Dibandingkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini. Dan mungkin juga yang terberat. Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam. Tapi saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki, saya merasa, kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam kita bernegara dan berpemerintahan. Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati untuk mewujudkan, sekali lagi, pemilu yang berkualitas. Saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas. Ini misalnya soal daftar pemilih tetap DPT.
tiap pemilu, ini tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan. DPT ini selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data itu, kita ini paling lemah di urusan data. Karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu, sekali lagi Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinannya terjadinya pelanggaran. Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu persatu setiap kemungkinan, jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang. Siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru untang-panting. Yang kedua, fokus pada upaya-upaya pencegahan. Jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun, segera selesaikan. Saat itu juga, jangan tunggu membesar. Bawaslu ini hati-hati loh, Bawaslu ini sangat kuat. Sangat ditakuti. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasakan. Bahwa Bapak Ibu itu disegani, ditakuti. Karena saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya nggak ngerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul saat itu. Artinya Bapak Ibu semua ini ditakuti, disegani. Peserta pemilu siapapun lah, capres, cawapres, atau cagup, cawagup semuanya. Kalau Bapak Ibu panggil itu, percaya saya, grogi. Apalagi diberitahu, ini peringatan terakhir Pak Cagup, ini peringatan terakhir Pak Capres, ngeri semuanya. Karena saya pernah merasakan. Saya ngomong ini karena saya pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu. Dan saya berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Tidak hanya berhenti di situ. Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu. Ini bagus dan jangan berhenti hanya sampai di situ. Saya senang tadi Pak Rahmat Bagja menyampaikan, Pak Ketua Bawaslu, bahwa akan ada
pengawasan media sosial, ada polisi cybernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya akan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Ya, di dalam dunia nyata nggak ada apa-apa. Ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti, udah nggak ada yang lain. Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil, pasti grogi. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas, yang rinci, dan efektif. Ini mumpung Pak Ketua KPU juga di sini. Harus membuat aturan yang rinci, yang jelas, dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir. Yang apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas, kamu salah karena ini. Jangan ditafsir yang aneh-aneh. Sehingga gedoknya itu jelas. Ini salah, dok. Udah. Sekali lagi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Yang ketiga, bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Pegangannya memang koridor hukum, merespon dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak. Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, sekali lagi tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu. Begitu tadi saya beritahu Bapak itu ditakuti dan disegani loh. Jangan terus menjadi badan pembuat was-was pemilu. Yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa? Hingar-bingar pemilu tetap harus terasa sebagai bagian dalam kita berdemokrasi. Ini penting sekali. Harus hingar-bingar. Harus hingar-bingar pemilunya. Jangan sampai kita mengadakan pemilu senyap. Kelihatan nggak ada apa-apa, ya nggak benar juga. Kuncinya, menurut saya, kuncinya aturan main harus jelas dan disosialisasikan. Kalau ada aturan main, disosialisasikan. Jangan sampai yang dipanggil, dia bisa mengelak. Saya belum tahu, Pak. Saya nggak ngerti, belum ada sosialisasi. Yang keempat, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas. Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu.
penting ini. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktek politik uang. Ini hati-hati, ini banyak kejadian mengenai ini. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang nggak ada Pak, sudah nggak ada. Saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pilihan wali kota 2 kali, pernah ikut pilihan gubernur 2 kali karena 2 ronde, pilihan presiden 2 kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada. Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat, tetapi prakteknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena jika ini dibiarkan berlama-lama, ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya buka konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan Menteri Hukum dan HAM, serta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia melaksanakan pemukulan gong. Terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji dan syukur dalam bentuk doa yang akan dipimpin oleh Saudara Jajang Mutfahudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan rapat konsolidasi nasional jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya Allah, Ya Wahid,
Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon ya Allah, perkuatlah persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan Maha Pemberi, Engkau telah memberi dan memberkati kami kepercayaan dan kebersamaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar mampu merawat amanah dengan sepenuh hati. Jernihkanlah pikiran dan hati kami untuk memahami dan mengaktualisasi makna integritas dan profesionalisme sejati. Mampukanlah kami dan pimpinan kami untuk mengisi amanah ini dengan kekuatan iman dan akhlak terpuji, dengan kerja nyata mewujudkan demokrasi berkeadilan di seluruh negeri. Allahumma ya safi'al amrad, ya Allah, selamatkan dan hindarkanlah kami dari segala musibah. Lindungi kami dari semua wabah. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pimpinan kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan Menteri Hukum dan HAM untuk berfoto bersama dengan para peserta dari tempat duduk. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi hadirin sekalian. 1, 2, 3. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022 pada sore hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Nunggu dia keluar ya, warung ini.
Ngomong nggak nih? Anggun, ngomong nggak nih? Yang ini? Udah, ini kita udah langsung periksa. Ngomongnya sekarang ya? Sekarang apa nanti? Kita tunggu ini auditnya agak menurun. Oh, kamu aja. Bawaslunya iya. Tapi ada beberapa yang di luar area. Pasangan berarti abis ini kita balik ya. Semoga ya Mas ya. Nyangkut. Ya, nanti ini ada. Mas kenapa nge-shootnya kesini mulu sih? Jadi buat kayak mau begini, mau begitu jadi takut. Thank you.